Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Wahyu Aji Setiawan, Rosita, dan Sita Uswatun Hasanah. Kelompok kami akan membahas tentang berpikir, ingatan lupa, dan kesadaran. Pendahuluan. Otak manusia memiliki keterbatasan memungkinkan semua jejak ingatan itu tersimpan terus dengan sempurna, melainkan berangsur-angsur akan menghilang dan mengalami kelupaan. Dalam belajar, siswa mengalami kelupaan sehingga jenuh dalam belajar. Nah, permasalahan proses belajar yaitu penerapan model pembelajaran memori untuk meningkatkan daya ingat dan prestasi belajar matematika siswa. Selanjutnya, ada tujuan masalah. Yang pertama itu mendeskripsikan bahwa otak memiliki kemampuan menangani algoritma rumit secara bersamaan dalam jumlah tak terbatas, jauh melebihi kemampuan prosesor komputer tercanggih sekalipun. Yang kedua, menerapkan pembelajaran memori untuk meningkatkan daya ingat dan prestasi belajar matematika siswa. Yang pertama kita akan membahas tentang berpikir, yang kedua ingatan lupa, lalu kesadaran. Berpikir adalah aktivitas untuk memecahkan masalah dan proses penggunaan gagasan atau lambang-lambang, ide, dan konsep baik yang tersembunyi maupun setengah tersembunyi. Proses berpikir ada 3 bagian. Yang pertama, pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan pembentukan kesimpulan. Nah, pembentukan pengertian hasil proses berpikir yang merupakan rangkuman sifat-sifat pokok ciri khas dari suatu barang atau kenyataan yang dinyatakan dalam suatu perkataan. Yang kedua ada pembentukan pendapat, meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. Yang ketiga, pembentukan kesimpulan, suatu pendapat baru yang dibentuk dari pendapat-pendapat lain yang sudah ada. Ada macam-macam cara berpikir. Yang pertama ada berpikir induktif, berpikir deduktif, berpikir analogis. Berpikir induktif suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari khusus menuju kepada yang umum. Yang kedua ada berpikir deduktif, suatu proses yang berlangsung dari yang umum menuju kepada yang khusus. Yang ketiga ada berpikir analogis, berpikir dengan jalan menyamakan atau memperbandingkan fenomena-fenomena yang bisa atau pernah dialami. Selanjutnya akan dibahas tentang Bu Rosita tentang ingatan. Silakan Bu Rosita. Baik, terima kasih sebelumnya atas pemaparan dari Ibu Sita. Saya akan melanjutkan pengertian ingatan. Pengertian ingatan atau memori sendiri terbagi menjadi 2. Pertama, menurut Walgito, daya ingat adalah atau memori sendiri adalah kemampuan untuk menyimpan apa yang pernah dialami, termasuk kemampuan untuk menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali apa yang telah diketahui. Kemampuan tersebut terdiri dari pengkodaan atau encoding, penyimpanan atau storage, dan pemulihan kembali terhadap apa yang telah dialami atau diketahui, yang disebut dengan retrieval. Oke, next. Berikutnya, pengertian ingatan atau memori menurut Helgard dalam Flavin bagi menjadi 3 jenis proses mengingat. Pertama, ada recall atau mengingat kembali. Kedua, recognition, yang artinya proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari. Ketiga, reading integratif, yang artinya mengingat kembali dengan menghubungkan informasi yang dimiliki. Ya. Jenis-jenis daya ingat sendiri di dalam otak manusia terbagi menjadi 3. Pertama ada yang dinamakan memori sensori, yaitu suatu sistem memori yang dirancang untuk menyimpan informasi yang diterima dari sel-sel reseptor dalam waktu yang amat pendek.
Kedua, ingatan jangka pendek atau short term memory, yang artinya sistem penyimpanan yang dapat menahan informasi dalam jumlah terbatas selama beberapa detik. Yang terakhir, ada ingatan jangka panjang atau long term memory. Term memory sendiri adalah sistem daya ingat yang menjadi tempat menyimpan informasi dalam kurun waktu yang lama. Next. Berikutnya, sifat-sifat ingatan yang ada di dalam otak manusia terbagi menjadi 5. Ada dinamakan cepat sendiri, itu mudah dalam menerima materi. Kedua, luas, yang artinya mampu menyimpan materi ingatan dalam jumlah banyak. Ketiga, kuat yaitu mampu menyimpan materi ingatan dalam waktu yang lama. Keempat, ada yang dinamakan setia. Dia sendiri adalah mampu menyimpan materi ingatan dengan baik. Yang terakhir adalah siap, yang artinya mampu menimbulkan kembali materi ingatan dengan mudah. Oke, slide berikutnya, Wahyu. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi daya ingat di dalam otak manusia. Pertama ada faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor objek. Faktor individu sendiri yaitu proses mengingat dipengaruhi dari dalam individu seperti sifat, keadaan jasmani, keadaan rohani, dan umur. Berikutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ialah proses mengingat akan lebih efektif apabila lingkungan yang menunjang dan terhindar dari adanya gangguan-gangguan. Terakhir, faktor objek yang diingat yaitu sesuatu yang memiliki organisasi dan struktur yang jelas, mempunyai arti, mempunyai keterkaitan dengan individu, mempunyai intensitas rangsangan yang cukup kuat, lebih mudah diingat oleh seseorang. Berikutnya, daya ingat. Cara menyelidiki daya ingat yang tersimpan di dalam otak terbagi menjadi 6. Pertama ada yang dinamakan the learning method. Kedua, the learning method again. The learning method dan the learning method again sendiri ialah pengulangan dari pembelajaran, metode belajar. Berikutnya lagi ada recognition method. Keempat ada recognize method. Kelima ada recall method. Keenam ada pair associate method. Slide berikutnya. Berikutnya adalah penyebab yang sering kita jumpai di dalam pembelajaran, di mana peserta didik sulit untuk mengingat proses belajar selama mereka mengikuti pembelajaran di sekolah. Adalah cara meningkatkan daya ingat peserta didik dalam belajar. Pertama ada yang namakan memperbaiki strategi dalam pembelajaran. Kedua, menyediakan waktu untuk melakukan pengulangan. Ketiga, membuat pembelajaran menjadi bermakna. Keempat, ada belajar lebih atau overlearning. Kelima, ada tambahan waktu belajar atau extra study time. Terakhir, yang keenam, ada yang dinamakan mnemonic device, yaitu kiat khusus yang dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem mental. Ya. Oke. Setelah tadi kita membahas apa itu ingatan, ini adalah lawannya atau kebalikannya lupa. Lupa sendiri memiliki dua pengertian. Pertama, artinya hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari secara sederhana. Kedua, yaitu kegagalan seseorang untuk mereproduksi kembali hal-hal yang sebelumnya telah terjadi yang disebabkan oleh lemahnya item informasi untuk ditimbulkan ulang saat informasi tersebut dibutuhkan. Oke, next. Proses terjadinya lupa sendiri yang sering menjadi kendala di dalam otak manusia. Pertama, ada yang dinamakan apa yang telah kita ingat simpan dalam bagian tertentu ditolak kalau materi yang
harus diingat itu tidak pernah digunakan. Maka proses metabolisme otak lambat laun menjadi terhapus dari otak sehingga kita tidak dapat mengingatnya kembali. Jadi karena tidak digunakan, materi itu lenyap sendiri. Kedua, mungkin pula materi itu tidak lenyap begitu saja, melainkan mengalami perubahan-perubahan secara sistematis. Ketiga, materi baru menghambat ingatnya kembali materi awal. Keempat, kelupaan yang disengaja adalah suatu yang sadari terhadap memori umumnya dilakukan seseorang menghindari kenangan akan perubahan pengalaman traumatik. Berikutnya, slide berikut faktor penyebab lupa dalam belajar. Faktor-faktor penyebab lupa dalam belajar adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja maupun tidak. Kedua, gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Ketiga, yaitu perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Keempat, yaitu materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Terakhir, yaitu perubahan urat syaraf kita. Slide berikutnya, silakan Pak Wahyu untuk meneruskan. Terima kasih Bu Sita untuk pemaparannya tentang ingatan dan lupa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kesadaran. Yang pertama yaitu pengertian kesadaran. Kesadaran secara harfiah berarti mawas diri atau introspeksi diri. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu, sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Macam-macam kesadaran di sini ada dua. Yang pertama adalah kesadaran aktif, dan yang kedua adalah kesadaran pasif. Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitik beratkan pada inisiatif, mencari, dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Untuk yang kedua adalah kesadaran pasif, yaitu adalah kesadaran di mana seseorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun stimulus eksternal. Kemudian saya akan membahas tentang permasalahan kesadaran. Chalmers menggolongkan permasalahan kesadaran menjadi dua. Yang pertama yaitu permasalahan mudah. Permasalahan mudah adalah permasalahan kesadaran yang berkaitan dengan masalah yang secara langsung dapat dipecahkan. Misalnya, bagaimana seseorang mampu melaporkan kondisi internalnya sendiri. Kemudian permasalahan yang kedua adalah permasalahan sukar, yaitu adalah permasalahan kesadaran yang menyangkut permasalahan pengalaman. Contohnya, saat kita menghirup bau yang sama, mungkin sejumlah gambaran akan muncul dalam pikiran kita dan sejumlah emosi akan kita rasakan. Pengalaman-pengalaman tersebut secara bersama membentuk kesadaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecakapan dalam kesadaran diri. Kecakapan dalam kesadaran diri di sini ada tiga. Yang pertama yaitu emosi, yang kedua kepercayaan diri, dan yang ketiga adalah pengakuan diri yang akurat. Yang pertama itu emosi adalah mengenali emosi diri dan pengaruhnya. Misalnya mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja. Yang kedua adalah kepercayaan diri, yaitu kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri. Misalnya berani menyatakan keberadaannya. Dan yang ketiga adalah pengakuan diri yang akurat, yaitu mengetahui sumber daya batinnya, kemampuan dan keterbatasan. Orang dengan kecakapan ini akan sadar tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, serta bersedia memandang diri sendiri dengan perspektif yang luas. Baik, berikutnya yaitu kesimpulan. Proses berpikir adalah aktivitas abstrak dengan arah yang ditentukan oleh persoalan yang harus dipecahkan. Yang kedua, proses dalam pemecahan masalah itu disebut proses berpikir. Ketiga, berpikir kreatif akan menciptakan sesuatu yang baru. Timbulnya atau munculnya hal baru tersebut secara tiba-tiba yang berkaitan dengan insight. Keempat, ingatan mempunyai peran besar dalam komunikasi interpersonal yang mempengaruhi
baik persepsi maupun cara berpikir seseorang. Setiap individu memiliki kemampuan mengingat yang berbeda-beda. Tetapi setiap individu dapat meningkatkan kemampuan ingatannya dengan pengaturan kondisi yang lebih baik dan menggunakan metode yang tepat. Yang terakhir yaitu hubungan antara apa yang diingat dengan apa yang dilupakan merupakan perbandingan yang terbaik. Makin banyak yang dapat diingat, akan makin sedikit yang dilupakan. Begitupun sebaliknya. Kesadaran adalah kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kepada teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa bertanya melalui grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.